Yang pertama, isi bagian judul halaman judul. Di sini berisi judul karya tulis, ditulis dengan huruf kapital, jenis karya tulis misalnya laporan ilmiah, makalah, artikel ilmiah, nama lengkap, danis, lambang sekolah apabila diperlukan, nama lengkap sekolah dan tahun. Lambang sekolah boleh diletak setelah jenis tulisan. Semua ditulis dengan huruf kapital dan disusun secara dimetris, rapi, dan serasi. Yang kedua, pendahuluan. Di bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya masalah tersebut untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu kemasyarakatan ataupun dalam kegiatan dengan kehidupan pada umumnya. Yang keempat, rumusan masalah. Masalah adalah persoalan yang dianggap membingungkan oleh penulis, pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa dan bagaimana? Berangkat dari pertanyaan itulah, penulis mengapa perlu untuk melakukan langkah-langkah memecahkan misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang kelima, tujuan. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan tersebut harus sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada karya ilmiah. Yang keenam, manfaat. Manfaat dalam karya tulis ilmiah merupakan kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak dan lembaga-lembaga tertentu. Yang ketujuh, kajian pustaka. Kajian pustaka atau landasan teori merupakan bagian kedua atau bab kedua dalam sebuah karya ilmiah. Kajian pustaka membuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang objek atau variabel yang diteliti dan argumen hipotesis yang diajukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau jalan mengadakan penelitian atau cara mencari, memeriksa kembali dengan teliti. Kokasi mengatakan bahwa setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya tergabung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalkan sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya atau berdasarkan keterangan yang ada. Yang kedua itu metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Yang ketiga, metode studi kasus, yaitu langkah-langkah memperoleh pembahasan data lapangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada individu atau kelompok tertentu. Baik, yang berikutnya metode penelitian kelas, yaitu metode penelitian dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar, presentasi, dan berbagai macam lagi. Yang berikutnya yaitu judul penelitian. Judul ini mungkin jelas karena setiap kita membuat penelitian pasti terdapat judul. Yang keempat, penulis, itu terdapat nama kita. Contohnya ketika saya membuat sebuah laporan, maka nama penulis yaitu nama saya. Yang keempat yaitu rancangan penelitian atau rancangan eksperimen. Ini bersihkan fakta-fakta. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Bagian dalam hal ini disesuaikan dengan rumusan dan temuan. Apabila ada 3 masalah dalam rumusan, maka pembahasannya juga harus berkaitan dengan ketiga rumusan yang ditentukan. Agar hasil penelitian objektif, sertakan gambar angka-angka hasil penelitian. Hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah atau penelitian yang kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ke-10 adalah bagian kesimpulan dan saran. Jadi,
pada bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan itu merupakan rangkuman dari materi hasil penelitian pada bab 4. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari si penulis terkait dengan apa yang kita resensi. Siang, perkenalkan nama saya Pelagia Kerisaboso, saya dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian dari karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang mencantum nama penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah, tanpa menggunakan bahasa Arab. Yang berikut cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah tulis nama pengarang. Yang kedua, tulis tahun terbit buku. Setelah tulis tahun terbit buku, ditanda dengan tanda titik. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tulisan kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik 2, contoh Kosasih E. 2019, jenis-jenis teks Bandung 2, Yarman Widya. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber ditulis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang diterbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Perhatikan contohnya, penulisan daftar pustaka. Contoh daftar pustaka: 1. Buku, nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Yang kedua, artikel dari koran, nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama koran, tanggal terbit. Yang ketiga itu artikel dari majalah, nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, nomor edisi. Yang keempat itu artikel dari internet, nama penulis, tahun dibuat artikel, jika ada, judul artikel, alamat situs, tanggal diaksesnya artikel. Nama penulis ditulis secara terbalik, yaitu nama paling belakang ditulis di awal dan diberi tanda koma. Misalnya, nama penulis adalah Auriga Maulana Khasana, ditulis menjadi Khasana Auriga Maulana. Ketika penulis daftar pustaka dan catatan kaki menjadi 2 baris atau lebih, maka baris kedua dan seterusnya ditulis secara menjorok. Penulisan nomor pada catatan kaki ditulis lebih kecil, semisal dengan font Z9. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.